Baik, pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan praktik tugas unit 2 kepada Bapak Pengusaha Tani Jagung. Sebelum saya melanjutkannya, yang saya hormati tutor saya pengasuh mata kuliah studi kelayakan agribisnis LUHT 4312. Perkenalkan, nama saya Erwin Wajar Gulo. NIM 0480586641. Jurusan Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Baik, langsung saja. Topik pembahasan praktik unit 2 yaitu studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial. Pokok pembahasan yang saya temukan dalam pelaksanaan kegiatan praktik. 1. Biaya tetap, termasuk sewa lahan, alat pertanian, dan perlengkapan lain yang tidak berubah selama musim tanam. 2. Biaya variabel, biaya yang berubah tergantung jumlah produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. 3. Total biaya produksi, merupakan gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan selama satu musim tanam. 4. Pendapatan usaha tani, diperoleh dari hasil penjualan jagung, dihitung dari hasil panen dikalikan harga jual per kilogram. 5. Laba, rugi usaha, selisih antara pendapatan dan total biaya. Jika pendapatan lebih besar, maka usaha menguntungkan. 6. Break-even point, BEP. Titik impas di mana pendapatan sama dengan biaya produksi, belum untung tapi juga tidak rugi. 7. Benefit cost ratio, BC ratio. Perbandingan antara total manfaat pendapatan dengan total biaya. Jika lebih besar dari 1, usaha dinilai layak. 8. Produktivitas lahan, mengukur hasil produksi jagung per satuan luas lahan, misalnya ton, hektar. 9. Efisiensi biaya produksi, menilai sejauh mana biaya yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal. 10. Analisis risiko, mengidentifikasi potensi hambatan seperti gagal panen, serangan hama, atau fluktuasi harga pasar. Adapun tujuan kegiatan praktik analisis aspek finansial. 1. Menilai kelayakan usaha tani. Praktik ini membantu peserta, mahasiswa, petani, untuk mengevaluasi apakah usaha tani jagung secara nyata dapat memberikan keuntungan finansial. 2. Melatih kemampuan analisis, memberikan pengalaman langsung dalam menghitung dan menganalisis biaya, pendapatan, dan keuntungan dari suatu kegiatan usaha tani. 3. Mempersiapkan perencanaan usaha, memberikan dasar untuk merancang usaha tani ke depan yang lebih efisien dan menguntungkan. 4. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi, data dari praktik ini bisa digunakan untuk memperbaiki sistem budidaya, strategi pemasaran, atau efisiensi biaya. Manfaat pelaksanaan kegiatan praktik analisis aspek finansial. 1. Pemahaman nyata tentang kelayakan usaha tani. Praktik ini membuat peserta tidak hanya paham teori, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana kelayakan suatu usaha dihitung dan dianalisis. 2. Meningkatkan daya saing petani. Dengan mengetahui aspek finansialnya, petani bisa lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan bersaing di pasar. 3. Menghindari risiko kerugian. Dengan menganalisis sejak awal, risiko kerugian bisa ditekan karena keputusan usaha dibuat berdasarkan data keuangan yang real. 4. Menjadi modal untuk usaha mandiri. Praktik ini membekali peserta dengan pengetahuan penting untuk membuka atau mengembangkan usaha tani sendiri di masa depan. Kesimpulan yang saya ambil dalam kegiatan pelaksanaan praktik ini. Analisis aspek finansial pada usaha tani jagung sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan benar-benar efisien dan menghasilkan keuntungan. Melalui praktik ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tapi juga keterampilan teknis dalam menghitung, menganalisis, dan mengevaluasi usaha tani secara finansial, yang bermanfaat besar dalam dunia pertanian dan kewirausahaan. Sekian penjelasan yang saya temukan di lapangan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya ini mohon dimaklum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.